Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, masih bersama kami di sini. Tim Gase Langka Munduri Langka Kencote. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan explore ya. Betul. Dan pada malam hari ini kita masih belum menemukan sebuah misi yang mungkin Menarik. jadi kewajiban lah ya. Ya, untuk menghibur jenengan-jenengan. Oh ya, sebelumnya mohon maaf Mas Ganang belum bisa hadir karena Mas Ganang masih terjangkit suatu penyakit yaitu demam dan greges. Ya, doanya buat sedulur dari sedulur semoga Mas Ganang itu cepat pulih dan bisa bergabung lagi untuk explore ya. Ya, gelur doain. Dan pada malam hari ini kita itu mendatangi suatu tempat di mana kita mengetahui cerita itu bahwasannya sedang ada perempuan yang sedang melakukan sebuah pesugihan ataupun ritual. Ya. Dan dari cerita para warga, perempuan itu sudah melakukan ritual selama 3 hari. Dari para warga sendiri, dia tidak mau mendekat dan mengaruh-aruh ataupun apa namanya? Menegurnya karena mereka takut menjadi tumbal lah dan yang lainnya lah. Jadi sesuatu yang tidak diinginkan. Adanya perempuan yang sedang melakukan ritual itu membuat resah para warga. Jadi laporan ke kami untuk mencoba mengecek sebenarnya apa yang dilakukan wanita itu. Seperti itu, 3 hari soalnya teman-teman. Dan kita akan menuju ke tempat itu, tempat penyembahannya itu berada di hutan Seprih ya. Seperti itu. Ya, semoga saja di malam hari ini kita bisa menggali informasi mengenai hal itu dan menyelesaikan permasalahan yang ada di desa atau tempat ini agar para warga juga tenang. Yang ditakutkan oleh para warga kan dia mengambil pesugihan di sini, takutnya para warga itu menjadi korban dan ditumbalkan. Betul sekali. Terus apalagi tambahan? Sementara itu Ya, sementara korban belum ada ya. Ya, sementara sih korban belum ada. Cuma iya. ayo mah Kan Tim Gase melaporkan ya gitu. Gase melaporkan. Ya, baik teman-teman, jika tidak ada tambahan kita lanjut menuju ke hutan Seprih. Hutan Seprih. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Gase Langka Munduri Langka Kencote. Jangan lupa sedulur. Haru-haru. Jangan ngaruh-ngaruhin. Oke, buat sedulur di alam masing-masing pokoknya jenengan stay jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu baru siapin cemilan dan makanan, pantengin terus video-video Tim Gase. kurang digoreng melengkung. Enggak ada kok, Bun. Oh, enggak ada. Buat kalian yang pengen ngadeg hubungi saya. Hanya yang ada. Coba Ada titik penembahan nanti sih nggak tempat itu biasanya ini gitu loh. pastikan dos. Cari informasi. Ya, kamu apa? Gun nyalakan kamera. Yuk. Oke. Nyalakan kamera aja Gun. Bang. Gue Iya sih, ora fokus ki. Ikut dilanjut angin lebong nambah ora fokus. gue semut-mut panen dhuwur gue. Teh dongsok kae jen. Ya mohon maaf sebentar ya ini bantu. Giliran diki aja fokus. Saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Aduh, mohon maaf. Siapa yang tadi menarik? Oh, Tuh. Teman saya. benar-benar meminta maaf. Asal-asalan itu enggak izin dulu itu. Sekali tadi teman saya nggak fokus, mohon maaf. Kalau memang mau main-main jangan seperti itu caranya. Oh tidak Tuan, mohon maaf sekali, mohon maaf. Ya, Untung saya orangnya itu benar-benar penyabar. Oh iya, kelihatan Tuan. Siapa kalian ini? oh ya, mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Diki. Baik. Lundos. Satria. Satria. Hitam.
Jenengan dengan siapa? Mohon maaf sebelumnya. Kamitir. Mbah nggih. Bagus Mbah. namanya. Yang Yang mawon nggih. Yang kamitir. Ya. Kita itu lagi tersesat di sini yang. tersesat bagaimana? Ya mesti nggak tahu arah ini ngalor ngidulnya di sini. Datanya dari mana? Dari rumah. Muslo. Mohon maaf sebelumnya yang kamitir. Saya datang ke tempat ini mencari hutan seprih. Bener ini hutan seprih. Benar. Bener sih bener Bu. Iya, iya. Nah, terus saya mau tanya apa boleh? Apakah di hutan seprih ini ada sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat yang wingit, sakral, penyembahan. Sering didatengin orang. Penembahan. Mbah yang Kalian mau menggayuh ilmu? Ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Iya, kita ingin datang ke tempat itu. ya. Pas sekali. Pas kenapa? Ketemu dengan saya itu pas sekali. Karena saya sangat mudah mengarahkan kalian ke sana. Bahkan cepat bisa kalian mendapatkan ilmu-ilmu dari sana. Ilmunya apa aja sih, Mbah? Jenengan salah satu kuncinya apa? Bukan. Saya sih warga sekitar. Oh, penghuni sini asli berarti. Pernah mendaftarkan diri ke sana. Cuma itu tidak diterima. Tapi saya itu suka menolong. Oh, nggih. Ya, yang namanya menolong kan itu kan tidak ada salahnya. Ya, Oh, iya betul. betul. Saya benar-benar membantu bagi siapapun yang datang ingin menggayuh ilmu di sana, mencari ilmu di sana untuk kekuatan kalian atau untuk jaga-jaga diri kalian. Saya akan tunjukkan. Tapi yaitu jika nanti sudah sampai di sana dan sudah mendapatkan apa yang kalian cari, ya jangan lupakan saya. Tempat saya ada di sini. Saya tidak akan kemana-mana. Iya, jenengan tempat tinggalnya di sini. Tapi mohon maaf yang sebenarnya tempat itu untuk mencari Itu ilmu sering saja. sekali banyak ya Soan yang sowan yang ya manusia-manusia kayak kalian ini yang minta-minta di situ. minta banyak. Memang itu terkenal itu sangat mudah sekali memberi bagi siapapun yang meminta. Oh, berarti kayak makhluk di sana itu dermawan. Ya betul sekali. Tempat di sana sih bisa meminta apa aja sih kalau boleh tahu? Iya. Macam-macam. Cuma ilmu aja atau macam-macam itu? Ya yang salah satunya ilmu untuk kalian itu kebal. Ya, Dari bagus-bagus senjata. dulu. Ya untuk aura kalian biar kalian itu terlihat Terang, menawan bersinar ya. iya. Nah ini yang paling diunggulkan di sana. Itu bisa memasang sesuatu di bibir kalian. Oh, susuk. Ya semacam itu. Jadi kalian itu ketika ngomong apa, siapapun yang mendengarkan pasti akan tunduk. Oh, kewibawaan. Ya, itu. Hmm. Ya walaupun saya bukan bagian dari sana, tapi kan saya mengetahui seluk-beluknya dan ya yang namanya menolong kembali lagi kan tidak ada salahnya. Betul. Ada kemarin saya nurung masalah. Terus ini mohon maaf. Terus dengar-dengar sudah 3 hari ini ada wanita yang sedang ritual di sana. Benar apa enggak? Ada, iya memang ada. Itu untuk pria wanita bebas. Bebas. Lah, memang ritual untuk tinggal di sana itu wajib berapa hari? Siapa memang harus sehari aja atau gimana sih? Tergantung. Jika dari pemimpinnya itu sudah mempersilahkan dan sudah mengamati itu layak dikasih sesuatu yang dia minta, ya, langsung disuruh pulang. Oh, cepat Iya. prosesnya. Setiap manusia itu beda-beda. Ada yang 2 hari, ada yang 4 hari, yang 1 bulan juga ada. Oh, iya. Yang namanya usaha itu kan tidak tahu hasilnya seperti apa. Iya, Dan benar. kapan juga akan diberi. Ya itu. Ya sudah seperti ini saja yang kemitir ya. Iya. Nah, Yang kemitir. Apakah yang berkenan untuk mengantarkan kita menunjukkan jalan untuk menuju tempat itu? Tidak perlu sampai ke tempatnya, yang tidak
arahnya. Bisa melihat gitu loh. Jika menunjukkan caranya mungkin saya bisa. Tapi jika untuk sampai di titiknya itu, yang saya takutkan itu dikira saya itu mengemis-ngemis. Oh, karena sudah pernah ke sana namun ditolak. Oh iya. Ya sudah. Ya, saya biar bagaimanapun ya memiliki rasa malu juga. Ada diri Iya, juga ya. Ada diri betul. juga. Ada syarat-syarat tertentu nggak Pak buat masuk ke sana Oh gitu? iya, jangan memakai wewangian. Enggak sih kita. Tidak, kebetulan Padahal ini, saya belum mandi juga ini malah. kebetulan ini bau wedus semua. Jangan memakai wewangian. Enggak. Karena itu dilarang. Di. Ya sudah, mohon bantuannya diantar ya. Iya, tapi pelan-pelan. Saya tidak bisa berjalan cepat. Kami menyesuaikan yang saja. Monggo-monggo silakan. Oh, Wah, iya. betul. Berarti kalau seperti ini. Ayo cepet yuk. Ribet lagi ya. Yuk. Ya. Ya. Baik teman-teman, ini ternyata benar sedang ada wanita yang sedang ritual ya. Sabar bang. Nggak beli waktu kayu ilmu. Habis. Wah, tenang. Perhatiin masa sekitar dos. Masa kayu emang ribet gedang sih dos. Depannya ada mobil gede. Oleh, oh ini. Bang. Dari ucapannya, mbaknya itu sudah capek dihina-hina oleh warga ya. Gue salah si Cirayu ambil. Iya kan dibelas kasihan sama makhluk di sini. Yang dapat cepet ya. Bener tuh. Tapi, bang, batangnya. Apa? Perhatiin sekitarnya, bukan makhluk ya. Energinya sih gede. Dos jangan sebelah kiri dos. Kanan. Oh, kanan. Makhluk singgah. Oke. Keton frustasi kayak. Iya kok. Frustasi melayunya mereka itu. Terang apa terang nalar itu. Kes mabut kayak. Mi kan anak makhluk tak orang bang. Lu mana di langkap. Kayak kepriwe kayak. Oh bisa. Apa gede. Orang. Gak mungkin dia tahu. Betul lumayan teka. Gak tiba-tiba langsung roboh kayak gitu.
kalian yang bisa lihat. Tadi nggak perhatikan kok saya kok. Alah, suwen teman. Tak kira kok pohon pisang kok. Hati-hati ya, hati-hati ya. Hati Mbah. Depot itu apa tuh? Ada kelawi kan Mbah, orang itu kan tren yang terunyuk. Kayaknya makhluk di sini sengaja buat lapisan kok, Mbak. Kepangan deh. Deh, musit deh. Berarti kan Kayak kita tidak dapat informasi apa yuk? Bukan begitu dong. Nah, tadi kan dia mau minta. Otomatis saya juga harus mampu gayani kulit. Apa jangan-jangan yang makhluk? Iya, Jangan baru rumahnya di dikasih. bawah yuk. Melakukan perjanjian. Coba bangunin Dik. Dik, bangunin Dik. Coba. Mbak. Oh, sadar kok. Apa bunyi buruk? Sek aja sini aja loh. Mau cuk mana kawak Mbah. Mbah. Sampai itu mau kita likur boleh sih. Alah, sambil diri sadar. Ngapa dia? Orang kondos. Oh, nanti. Kemana sih mingkene kok? Oke, berarti kan ke yang diceritakan oleh warga, Mbok, Iya, Dik. Yang 3 hari. yang 3 hari. Mbak. Mana bangunin Bang? Hah? Sing biasa pinter bangunin kok. Ini cilik duduk di tangan. Iya. Ini sebenarnya bangunnya, weh. Ceklewean, Mbah. Yuk. Terus buatan. Plastik kok. Ngapain, Mbak? Jangan aneh banguninnya. Nah, yang cara bangunin orang pingsan ya. Terus iki carane iki. Ini. Mbak. Mbak. Masih. Urung kumpul kayak nyawane. Mbak, punten, Mbak. Mbak. Sudah sadar, Mbak? Ada apa ya, Mas? Ya, lagi ngapain, Mbak, di sini, Mbak? Minta-minta ke pohon itu, Mbak. Lah apa lagi, Dik? Itu udah jelas, Dik. Dari tadi minta-minta. Enggak ngapa-ngapain. Orang tadi nyembah-nyembah kok. Enggak baik, Mbak, minta-minta sama pohon, apalagi sama penunggunya. Jenengan minta-minta apa sih? Pengen Apa lagi lah? Enggak. Laris apa? Orang bojo ya. Boleh kekasih. Ini, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Langsung terbang. Jangan seperti itu lah, Mbak. Jangan minta-minta sesuatu hal kepada Masih muda kok. Opo Mbak. undi Mbak, mudoro. hadap sini, Mbak. Hadap sini nggak apa-apa, Mbak. Kita bisa bicara baik-baik. Sedang ada masalah apa, jenengan bisa sampai minta-minta seperti ini loh. Enggak, Mas. Enggak ada. Jangan, Bang. Enggak ada kok ke hutan. Enggak ada beneran, Mas. Enggak ada apa-apa. Nungguin pohon gede. Memangnya masalahnya seberat apa sih, Mbak, sampai jenengan itu melakukan ritual minta-minta ke penunggu dari pohon ini sih, Mbak? Susah lah, Mas, dijelaskan. Ya susah ya malu. Minta-minta buat. Itu dia, Nggak bener. Enggak, maksudnya jujur aja. Kalau minta-minta itu jujur aja. Enggak apa-apa. Kami cuma pengen tahu toh. Minta kecantikan. Pengen laris kayak gitu maksudnya. Pengen suge. Ngapa maning? pengen Cuma kaya. masalah keluarga, Mas. Enggak ada apa-apa. Oh, dendam. Maksudnya sama keluarga. Kayak gue. Itu dong kayak gitu. Gue seneng.
jangan sebesar masalah apapun jenengan nggak boleh melakukan minta-minta seperti ini loh Mbak. Ya memang masalah yang terjadi di saat ini kebanyakan memang masalah ekonomi keluarga, tapi ya enggak begini juga solusinya ya Mbah. Iya Pak, iri ke kakak atau adik dengan Kan bisa kerja yang lain Mbah, jangan minta pesugihan ke pohon besar aja gini, nggak ada apa-apanya. Saya tak kira minta kopon pisang kondo. Ini ada pohon besar gede. gue pohon gede banget. Ya kalaupun pohon itu kasih uang, yang jelas orang zaman dulu itu kayak kaya Mbak. Minta ke pohon sih. Tapi beneran nggak ada, Mas. Lah, Alah, jika nggak tujuannya- ada apa jenengan lagi ngapain di sini Mbak? Sampai 3 hari 3 malam di sini. Jenengan itu sudah dititeni ya Gun, Iya. sama warga-warga yang di bawah itu loh. Ada Lakukan jenengan ketakutan seperti warga yang di ini. bawah. Pada takut mau apa namanya menegur mbaknya itu pada takutnya Takut bisa dijadikan tumbal. Nggak apa-apa Mbak. Kita di sini bukan memiliki maksud untuk apa namanya Mencampuri urusan. menyampuri urusan jenengan. Ya, Kita di sini hanya ingin membuat jenengan jangan menyembah-nyembah seperti ini Mbak lah. Tenang Mbak, kita nggak Sebelum akan ke menzolimi. sebelum ke bablasan loh Mbak. Punten Mbak, ini Mbak mau minum dulu Mbak. Mohon maaf panjenengan bisa adep ke sana apa enggak Mbak? Ini Mbak, minum dulu ini, Mbak. Minum dulu Mbak. Ya mas, Gun. Terus semir gabira mau Mbak. Entah kono penting. Hah? Kono penting. Sebenarnya apa yang jenengan lakukan dan minta di sini Mbak? Saya ceritanya mau cerita tapi malu, Mas. Ini masalah keluarga. Masalah ekonomi keluarga kan? Kan. Alah, Masalah ayah saya, bapak saya. Oh, ayah jenengan gak merestui hubungan jenengan sama pacarnya apa? Kan. Jenengan apa jenengan dilecehkan sama ayahnya sampai jenengan balas dendam atau gimana? oh iya banyak kok kasus-kasus kayak gitu. Nah, terus bagaimana? Ini kan permasalahan. Berarti sama ayah. Terus terang Mbak, kami ini perwakilan dari warga yang meminta tolong kepada kami untuk mengecek mbaknya yang berada di sini sedang ngapain. Berarti jenengan maksudnya jenengan datang ke sini karena jenengan punya masalah dengan ayah, jenengan minta-minta bantuan untuk membunuh ayah gitu. Bukan membunuh. Jika tidak ingin membunuh, lah terus apa Mbak? Nggak apa-apa, jika mau jenengan ceritakan saja Ya, Mbak. Mas ngerti tak. Ini sebenarnya anane kayak gitu. Ramaku kira bisa mati, Mas. Orang bisa mati. Ramaku angel matine. Maksudnya gimana Mbak? Nggak bisa mati bagaimana Mbak? Yang jahat kan sebagai manusia biasa kan pastinya itu akan mati maksudnya loh Mbak. Enggak, itu ayah saya udah empat kali nggak bisa mati. Ya namanya itu belum takdir. Mohon maaf Ya, Mbak, Mbak. pelan-pelan. Ceritakan saja Mbak. Maksudnya yang dimaksud jenengan ayahnya nggak bisa mati itu bagaimana Mbak? Iya. Sini loh Mas, ayah saya udah ketabrak, udah di itu nggak bisa mati juga. Pernah kejadian ketabrak, Iya pernah kejadian ketabrak. terus sudah meninggal. Udah meninggal, hidup lagi, udah diasinin, udah dimandiin, itu hidup lagi Mas. Masa ada sih? Jadi 4 kalinya maksudnya Nggak. sampai 4 kali. Sampai 4 kali itu lah, itu adanya kenyataannya kayak gitu Mas. Makanya saya capek. Maksud jenengan mati suri apa bagaimana sih? Apa mati bener-bener mati? Bener-bener mati. Tapi bangun lagi Tapi ketika bangun dimandikan. lagi, iya, udah diyasinin, udah dimandiin, itu bangun lagi sampai 4 kali Mas. Saya capek sama warga, udah dikucilkan, dikira saya anak iblis, anak setan. Saya Oke. capek Mas. Oke Mbak, katakanlah cerita jenengan ini benar, tapi apa hubungannya jenengan bapaknya tidak mati-mati dengan jenengan meminta-minta di sini? Ya itu tadi saya udah dikucilkan warga karena apa ya?
perkataan jenengan warga sudah nggak enak. jenengan sudah capek, bahwasannya jenengan sudah dikucilkan, akhirnya jenengan minta-minta ke tempat ini untuk mencari petunjuk atau gimana? Iya, karena dulunya mintanya di sini ayah saya. Oh, berarti Kayu di sini. ayahnya dulu pernah menggayu di sini. Berarti jenengan ke sini bukan meminta pesugihan. Bukan, saya mencari petunjuk di sini. Supaya Nah, kenapa jenengan nggak tanya ke ayah langsung, atau jenengan pernah nggak ngobrol sama ayah mengenai kejadian yang dialami ayah jenengan? Enggak, saya nggak berani. Oh, jenengan nggak berani tanya langsung. Nggak berani saya nanya ke ayah saya. Pada dasarnya sih dia anak baik, maksudnya untuk menanyakan hal. Mati meskipun papat. Berarti masih pernah takut. kejadian kecelakaan. Pernah Dan kecelakaan Di satu saat kali. pada saat kecelakaan itu sudah divonis mati. Udah, Memang udah diasin. udah diasinin, udah dimandiin. Udah dikafain belum mbak itu mbak? Udah, posisinya udah. Tapi hidup lagi. Sampai 4 kali seperti itu terus. Sampai berkali-kali, 4 kali itu. Kalau sekali kejadian mungkin yang sama mati atau suri. yang lain Iya. Mbak? Kejadiannya maksudnya. Mohon maaf Mbak, rambut jenengan boleh ini biar nggak nutup. Mungkin remuk. Bacanya. Maksudnya biar umak-umiknya itu kelihatan. Ya seperti ini Mbak. Sebenarnya permasalahan jenengan itu dengan adanya jenengan meminta lagi ke tempat di mana ayah jenengan menggayu ilmu itu sudah salah Mbak. Bukannya jenengan ingin menyelesaikan masalah, tapi nanti yang ada malah jenengan menambahkan masalah Mbak. Itu sama saja jenengan datang ke sini melakukan perjanjian lagi di tempat ini sih Mbak. Bisa saja permasalahan ayah jenengan selesai, tapi masalah itu akan datang menimpa kepada jenengan kalau jenengan meminta lagi ke sini Mbak. Nah terus solusinya gimana Pak? Ya solusinya jalan satu-satunya memang harus berbicara secara langsung terhadap ayah jenengan, ngomong secara baik-baik. Nah memangnya ayah jenengan tidak menghiraukan apa omongan warga atau gimana Mbak? Kalau ayah saya enggak, saya yang malu. Untuk saat ini ayah jenengan berada di mana Mbak? Di rumah. Ada di rumah. Berarti jalan ke sini juga ya ayam jenengan nggak tahu. Enggak tahu sama sekali. Saya udah 3 hari 3 malam di sini. Lah terus makan apa mbak? Lah Oh, bekal jenengan. Lu mau debuk dia. lu wong nekat. Harus nekat apa ya dilakoni sih Bang. Ya lagi pula juga kadang-kadang yo malu kayak gitu malah singana memanfaatkan. Maksudnya kan seperti ini Mbak. Kami datang ke sini itu yang pertama tujuan mendengarkan omongan dari warga bahwasanya di tempat ini itu ada seorang wanita yang sedang melakukan sebuah ritual pesugihan. Nah itu kan sudah salah kaprah lagi. Sedangkan jenengan tidak melakukan ritual itu. Warga itu takut bahwasanya jenengan itu meminta ke sini dan warga di bawah itu akan dijadikan tumbal. Ya, seperti itu. Ngomong-ngomong mbak itu namanya siapa dari tadi? Nanya ngomong. Nama saya Leni. Oleh. Kayak mantanmu Bang. Kayak mantanmu. Ya seperti ini Mbak. Yang jelas kami ini hanya ingin mengingatkan ya Mbak ya. Jenengan melakukan ini itu salah. Yang jenengan inginkan menyelesaikan masalah dari Dapetnya bawah blur gitu. itu nantinya itu malah akan menambahkan masalah. Bagaimana jenengan itu malah lebih baik itu ngobrol Mbak secara baik-baik dengan ayah jenengan. Pak, hentikanlah ilmu itu Pak. Nggak berani di. Ya maksudnya kan daripada jenengan menambah masalah bukan menyelesaikan masalah. Jika kita benar-benar jenengan ingin menyelesaikan masalah, dia juga sampai nekat. Berarti kan awalnya pasti nggak berani mungkin datang sini sendirian. Karena sudah nekat Nyon. Tapi mohon maaf Mak, sepanjang jenengan hidup sama ayahnya yang kondisinya menganut ilmu seperti itu, pernah melakukan kekerasan ke jenengan atau enggak? Enggak pernah. Berarti menunjukkan rasa sayang ke jenengan. Iya betul. Dari ibu jenengan gimana Mbak? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Berarti harusnya ada kemungkinan bisa diobrolin secara baik-baik ya. Iya. Ayah jenengan aja sayang sama jenengan Mbak.
Mungkin hanya keberanian jenengan yang tidak ada untuk berbicara dengan ayah, Mbak. Sudah lama ayah jenengan yang seperti itu, Mbak. Udah. Sudah lama. Ilmu kayak gitu. Maaf ya Mbak, kayak kucing yo, nyawane tangan. Jenenge ilmu jelas anak kelemahan lah, sira mungkin ora. Iya. Piye Ndas? Toh gini aja dia kan nggak berani yo. Aku wis ngomong. Hah? Maling ramane. Apa? Aku. Kok? Iya tak tembung ramane. Apa Di masalah internal itu, masalah internal keluarga. yang jelas kan seperti ini, Dos. Kita menyelesaikan permasalahan yang ada di desa di bawah dulu. Bahwasanya Mbak ini bukan memiliki tujuan untuk melakukan pesugihan dan Ya, tumbal, untuk menepis para warga gitu loh. Supaya nggak takut. supaya nggak takut akan terjadi sesuatu hal yang nantinya terjadi, maksudnya loh. Bahwasanya di sini tidak ada yang sedang mencari tumbal. Mbaknya ini hanya ingin melunturkan permasalahan dari bapaknya yang dahulu pernah menggayu di sini. Ini menarik tempatnya. Perlu di Iki Dik, termasuk ini kok bisa mati ilmu apa gitu termasuk ya mungkin ilmu kebal, mungkin itu jenisnya dan Bu. Ya kalau Apa ilmu apa sih, Gun? Ilmu-ilmu kayak gitu ya. kalau kayak Rawa rontek rawa kan rontek itu harus kepotong terus nempel lemah. Gak bisa nempel leman doh. Hah? Tidak boleh menyentuh ke tanah kalau rawa rontek. Oh iya gitu ya. Bagaimana kalau dibantu sama kita, Mbak? Untuk bilang sama ayah jenengan. Ya kalau emang itu solusi yang terbaik, ya gimana lagi? Ya lapor Galak apa raman? Nah, ya itu. Kita kan juga nggak tahu bapaknya jenengan itu tipenya kayak apa loh nanti. Ya, nanti dikira kita kesana dengan Kita rombongan banyak seperti ya ini. bareng malah sama jenengan malah nanti curiganya Apa kan ngapain maksudnya gitu. masuknya ilmu kebal berarti kan ada tujuan sesuatu untuk menggunakan ilmu tersebut. Apa maksudnya watak dari kita bapaknya misalkan ini. Tadi baik kok. iya. Ya kalau baik sih, Ih, baik ke anaknya. ya takutnya kan ini anak perempuan. Nah. Ketika kita datang ke sana rombongan, kita laki-laki semua loh. Ya maka dari itu kita nanti jelasin yo. Kamu sih bandot. Intinya ya berarti kayak gini aja, Mbak. Jenengan sudahi minta-mintanya di tempat ini. Karena jika jenengan melanjutkan bukan menyelesaikan masalah, tapi nantinya malah akan menambah masalah. Percaya baik yakin kalau gitu. ya jangan percaya Lah, sama perihal jenengan pengen menyelesaikan masalah jenengan dengan bapak, jika jenengan tidak berani ngomong secara langsung, nanti bisa kita bantu, Mbak. Ya udah, saya minta tolong ya Mas. Iya Leni. Iya kan ini jawaban dari 3 hari itu. Ya Yo, mungkin Bang. ini petunjuk. Keluh kesah jenengan, jawaban dari 3 hari jenengan di sini kan bisa saja ya. Iya kita yang datang ini jawabannya. Utusan Gusti Allah yang diturunkan langsung menjemput. ya benar Mulai. Kalau nunggu rampung gue. Aduh, Sen. Ya sudah, mungkin kayak gitu aja, Mbak. Kita pulang saja, Mbak. Kencot nih. Lapar Mbak, kencot. kepencet ya Minum, Mbak. Anu tuku sega goreng kok nganan dalan. ya nanti Apa dici? Bigi. Oh. tiga hari di sini berarti ya jenengan duduk di sini Benar-benar sampai puasa gitu, Mbak, jenengan, Mbak. Iya kan saya mencari petunjuk. Iya, Biar kelihatan dikasih sampai sama kurus si gini. Mbak, Mbak. tapi Apa niku? kenyataannya nggak ada. jenengan di sini selama 3 hari nggak ada apa-apa. Nggak ada. Karena saya udah nekat. Oh, takut Nekat anjingnya saya malah. udah bulat. Pengen menyelesaikan masalah jenengan. Enggak Mbak, kan bukannya senang tuh bapaknya nggak bisa mati hidup Tapi kayak lagi. gini, Mbak. Seneng. Mungkin Lah, kita rata-rata nanti pada bisa mati, bantu berbicara sedih. dengan bapak jenengan. Dan jika bapak jenengan mau untuk melunturkan ilmunya, jika nanti ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, entah itu bapak jenengan meninggal ataupun sakit, apakah jenengan siap menerimanya, Mbak? Saya udah ikhlas itu semua. Di posisi juga susah sih. Iya, Kita meluncurkan nanti kalau mati jenengan itu sendirian itu. Lu sama saya. Bocornya lagi mati. Metong bro. Amit-amit coba Mbak. Iya. nekat urut mau korten kebak. Enggak, maksudnya nanti misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, jenengan itu nggak Sudah merasa siap. kehilangan. Enggak, saya udah siap.
Oh, yang penting maksudnya ilmu itu bisa luntur Biar dari ayah luntur, jenengan. Ya yang penting kan melunturkan ilmunya dulu lah. Maksudnya perihal nanti kejadian apa-apa kan kita juga nggak tahu. Kita harus tahu Iya. dulu, Bang. Ya, Terus juga kita juga nanti harus sharing sama Mas Ganang juga. Ini ada persoalan kayak gini. Kalau misalnya kita serang sonong ya nanti tidak belajar yang sudah-sudah. iya, iya. Lagi pula nanti bapaknya dia juga tanggapannya gimana, orang tidak mau diluntur gimana kita paksa simul. Iya. Misalkan menolak gimana. Ya. Apa jenengan pernah melihat bapaknya melakukan ritual-ritual di rumah, Mbak? Ada kamar. Oh, udah kamar khusus. Ada kamar khusus maksudnya. Ada kamar khusus, kamar kecil di situ saya nggak boleh masuk. Oh, Ya itu berarti Mbak. Jumatan nang kono ki, Mbah. Ya Bu. Ora apa aku prakabrik. Ya, On ku melempem. malam ini jenengan pulang saja, Mbak. Ayo kita antar, kita datang ke tempat Pak RW atau Pak Lurah. Kita ngomong baik-baik biar warga di situ tidak berpikiran buruk terhadap jenengan. Ya nanti mampir dulu. Mengkonfirmasi lah untuk para warga. Sing bener Dos di ngomong. Bener Dos. Jangan itu Dos. Kamu Belibet atau Aduh, Lambene pliket apa? baik teman-teman. Kon. Mbaknya lapar mau makan apa Mbak? Jadi seperti ini ceritanya, Mbok. Belum paham. Kurang jelas. Kurang jelas karena mbaknya itu berbicara menggunakan bahasa Jawa. Mbaknya datang ke tempat ini bertujuan mencari sebuah petunjuk, di mana petunjuk itu untuk menghentikan ilmu yang dimiliki oleh bapaknya. Karena dari ceritanya mbaknya, bapaknya itu sudah berkali-kali mengalami kejadian sampai di titik mati, namun bangkit lagi. Ya aneh. Udah ditabrak mobil sudah mati. diyasinkan, sudah dimandikan. Diyasinkan berarti kan banyak warga di situ yang menyaksikan maksudnya. Itu selalu bangun ataupun bangkit dari kematian. Yang tak ilmu apa ya yang digayu sama ayahnya Mbak Leni ini, yang jelas ini cukup mengagetkan, Dik. Sebenarnya Mbak Leni ini baik ya, ingin menghentikan ilmu hitam yang dimiliki oleh ayahnya, karena di sisi lain Mbak Leni itu dikucilkan, digunjing. Besek. Hei, Agi menghibur biar enggak stres. Ini yang ada Mbak Leninya tambah stres. Atau siapa? Tadi besok nyung Nek. ngurecok. Kemutan we bojone omah. Nemu menghibur Mau ya Mbak? Sregep-sregep nang wadon. Sedikit. Ini mohon maaf ya Mbak, ini kami di sini bukan memiliki tujuan jahat Mbak. Kami benar-benar ingin mengingatkan. Ya, Namanya Mbak ya? kita ini jawaban dari doamu yang 3 hari 3 malam itu. Ya, Saya Mbak, menjadi kita pulang aja, jawaban. Mbak. Mbak, kita pulang aja, kita antar jenengan pulang. Tempat tinggalnya di mana? Perihal nanti kita berbicara dengan ayah jenengan. Jika tidak bisa malam hari ini, mungkin besok siang, sore, malam kita datang ke teman jenengan, Mbak. Lemas apa Mbak enggak mau digendong apa? Bisa jalan? Mbak ini ponakannya Mbak Surip, pasti kayak Mbak Surip juga ini. Ya walaupun badan saya kecil untuk gendong. Udah yuk. Yaudah, yuk, Mbak. Mending ke rumah Pak Lurah dulu. Kita datang ke tempat Pak Lurah dulu. Ade. Marcel. Oke, kalau lemas banget sih, Mbak. Sebenarnya ya, di pohon ini itu ada bisa. Bisa. Apa? Ya kan ada papa kan emas lah. Sakna. Sebenarnya ya di tempat di pohon ini ada sesuatu hal yang menarik. Ya, bisa kita kulik, nanti kita ceritakan dulu sama Mas Ganang Awah. apa yang terjadi. Jika memang kita harus datang ke tempat bapaknya mbaknya, ya kita datangi, ngomong secara baik-baik. Ya. Mati ya. Pohonnya gede Pak Lur. Kenapa Dik? Siapa? Hah? Iya kok. Sini sampai sini. Ayo mudun sisen ki nyoro pada teng mudun. Mudun. Oh, Hati-hati, Mbak. Gandarwo. Tunggu dulu ya, Mbak. Bentar, Mbak. Tunggu Awak. Kalau nggak ada apa-apa Mbak. Ora bisa, Bang. Ora bisa. Ora perlu. Cok. Apa? Jadi disagani, Mbak. Ayo ribet Mbak, penting Mbak. Allah, bisa juga.
Ora urusin jenengan. Ora. Ya perlu dibuka. Assalamualaikum. Kak, mata pasti nih, Pak. Maaf. Ada urusan apa ya? Jenengan kenal dengan wanita ini? Bisa apa lagi mewet? Yang melindungi lah. Yang melindungi sama yang begitu. Nah, hubungannya apa dengan jenengan? Yang jelas aku melindungi mengayomi. Diam. Seperti ini saja, jika memang ingin berdiskusi dan berbicara dengan mbaknya, karena mbaknya tidak bisa melihat apalagi mendengar, masuk ke raga teman saya aja. Jenengan serius ora bro? Apa sih? Aneh gitu. Ya piye maksudnya bocah ki ireng Ya geter. udah, saya bantu ya. Sabar saja. Kalem, Mbak, karena mintanya. Bapak ki ya mbane ning mburi kok. Mbak, mohon maaf, Mbak, sebentar Mbak, sini Mbak. Ngapa lapar-lapar. Ini Mbak, nggak apa-apa, sini aja. Tapi hati-hati ya Mbak ya. Assalamualaikum. Saya tidak ada urusan dengan. Perkenalkan dulu. Dan jenengan ada urusan apa dengan mbaknya? Mbaknya sudah menjadi tanggung jawab kami. Betul. Kau sudah tumbuh besar, Len. Nah, hubungannya apa jenengan dengan mbak ini? Saya tidak ada urusan dengan kalian. Saya ada urusan dengan Len. Ya ada urusan apa? Saya nggak mau membiarkan Mbak Leni itu dalam ancaman bahaya oleh makhluk-makhluk sepertimu itu. Kau tidak tahu siapa saya. Ya kenalan Saya dulu. tidak memberikan bahaya sedikit pun kepada putri Glen. Putri. Kenalan dulu biar kenal. Leni, Sabar Mbak. kau yakin dengan keputusanmu? Apakah kau tahu dengan kau melakukan hal ini, kau akan mengakhiri hidup ayahmu? Jangan sanggup Pak Ucap berarti. Merayu. Jenengan salah satu yang digayuh ayahnya Nelly berarti bapaknya. Leni Leni Nelly. Jelaskan kepadaku, Mbak, kalau ada yang ingin sampaikan saja Mbak, nggak apa-apa. Iya. kenapa Apa kau yang- bisa tega melakukan hal itu kepada ayahmu? Iya mbak, saya udah capek. Saya pengen hidup normal selayaknya orang. Bukankah sebelumnya kau sudah hidup dengan normal? Enggak. Adanya ayahmu memiliki ilmu yang sangat ajaib itu bisa membuat kau hidup dengan ayahmu jauh lebih lama ketimbang orang lain. Bukankah kau bahagia ketika kau hidup bersama dengan ayahmu? Ya sebenarnya seperti ini Mbah. Ngepunten, perkenalkan terlebih dahulu namanya siapa? Saroji. Mbah Saroji. Jadi seperti ini, saya mungkin orang yang jauh dengan Mbak Leni. Kami hanya bertemu tadi di tempat mungkin itu singgasana jenengan ataupun pimpinan jenengan ya. Mbak Leni itu sudah frustasi atas apa yang dianut oleh ayahnya. Mbak Leni itu malu menjadi bahan gunjingan para warga karena ayahnya itu dituduh sebagai penganut jin lah, penganut iblis lah. Bahkan Mbak Leni sendiri dikatakan sebagai anak iblis. Anak setan, anak dompet. Sebenarnya persetan dengan omongan para warga yang menghina-hina Leni dan ayahnya. Yang terpenting di sini, Leni dan ayahnya itu bisa hidup dengan bahagia dan damai. Dia bisa hidup dengan ayahnya sampai nanti dia tua. Tidak ada ruginya sedikit pun ketika ayahnya memiliki ilmu seperti itu. Padahal yo, Mbah Saroji, Saroji,
Yang terhormat. Yang terhormat. Kesusahan paling besar, sengsara paling besar itu hidup selama-lamanya. Saya tidak mengatakan ilmu yang dianut oleh ayah Len itu membuat dia hidup selama-lamanya. Tidak. Saya tidak menjanjikan hal itu. Bah. Berarti anak kelemahan itu. Saya menjanjikan Len akan hidup bahagia lebih lama dengan ayahnya ketimbang manusia-manusia lain. Seperti ini Mbak, jenengan sudah bulat apa enggak putusannya untuk menghentikan ilmu yang dimiliki oleh ayahnya? Kau jangan mempengaruhi Leni yang Bang. saya hidup bahagia. Bang, jagani Leni be Bang. Kami cuma bertanya. Bang, saya hanya bertanya pada Mbak Leni, Mbak jenengan sudah bulat apa belum keputusannya? Tapi saya yakin adanya Leni mengambil keputusan seperti itu karena pengaruh dari kalian. Ya kita dengarkan bareng-bareng. Silakan kau yang tanya sendiri. Ngomong aja Mbak. Ngomong aja Mbak. Apa keluh kesahnya jenengan? Unek-unek kayak sok Sampaikan apa? saja. Mbah jagain Mbah, jangan sampai terhasut Mbah. Kan saya udah bulat, Mbak. Krungu kupinge. Bang, sabar. Sok. Saya pengen hidup selayaknya orang lain. Saya pengen hidup layak, Mbah. Ini hidup normal. Pengen Dengarkan, hidup normal lagi. Justru kehidupanmu tidak akan layak ketika tidak ada ayah di sampingmu. Jangan dengerin. Dan yang kau perbuat ini akan membuat ayahmu tidak berada di sampingmu lagi nantinya. Jangan dengerin hasutan gue, hasutan. Kau akan hidup sebatang kara. Ibumu sudah tidak ada. Hanya ayah yang dapat melindungimu. Kenapa kau menjadi anak yang durhaka seperti ini, Len? Wow, gimana mempengaruhi anaknya? Hasutan gue. Ayahmu Menghasut, Ge. membesarkanmu dengan susah payah. Jangan didengarkan ya Mbak. Dia rela hidup lebih lama ketimbang manusia lain. Untuk apa? Untuk dirimu. Semata-mata hanya untuk dirimu, Len. Saya merasakan betul cinta ayahmu terhadap dirimu. Cimitan tai. Tapi masa iya kau akan membalasnya dengan hal seperti itu? Sayang apa ora? Pikirkan kembali. Sudah matang yang dipikirkan dia. Kau jangan mempengaruhi anak kandung untuk membunuh ayahnya sendiri. Nih, semua takdir sudah dibuat. Mati urip itu urusannya Gusti Allah. Itu kau tahu kenapa ayah Leni yang belum waktunya mati kau ingin menjadikan dia mati dengan mempengaruhi Leni? Saya tidak ingin membunuh ayahnya Leni. Saya hanya ingin melunturkan ilmu hitam yang digayuh selama ini oleh ayahnya. Yang kau berikan itu. Tapi dengan melunturkan ilmu yang ada di dalam tubuh dari ayahnya Leni membuat dia meninggal. Ya jika itu meninggal, kalau dia malah jadi Dia tinggal sehat, tanyakan sama Mbak Leninya. Jika memang ayahmu setelah dilunturkan ilmunya meninggal, terima apa enggak? Silakan tanyakan, saya tidak mempengaruhinya. kami diam. Silakan. Mungkin saat ini Leni bisa mengatakan bahwasanya dia akan ikhlas untuk melepaskan ayahnya begitu saja. Tetapi apakah kalian berpikir setelah 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, apakah dia tidak merasakan kesepian? Dia sudah tidak ada orang tua lagi. Ya kesepian hal wajar. Banyak kok mereka anak-anak yang sudah ditinggal kedua orang tuanya di waktu kecil namun bisa hidup dengan normal, tidak digunjing, hidup bisa bekerja, bisa memiliki keluarga lagi. Karena itu sudah takdirnya. Mbak Leni ini sudah lelah dengan kondisi di mana ayahnya itu menganut sebuah ajaran ilmu yang tidak bisa mati itu adalah hal yang membuat dia capek karena digunjing, ingin ayahnya normal. Kenapa jenengan yang nggak terima kalau misalkan ilmunya dilunturkan? Berarti kan ada sesuatu tujuan dibalik jenengan memberikan fasilitas. Adanya saya tidak terima akan hal tersebut. Saya tidak mau Leni hidup sendirian. Alah itu modus. Nanti saya yang nemenin. Nah, Nggak sendirian kok. Ditemani kami. Saya diwanti-wanti oleh ayahnya Leni.
untuk ikut menjaga Leni bersama ayahnya. Alah, Tetapi di sini kau akan mengurangi penjaga dari Leni itu. Saya yang akan menjaganya. Diganti kami. Mau ya Mbak? Dijaga sama ya. Badangi jajaran. yang jelas kami hanya ingin membantu melunturkan ilmunya dari bapaknya si Leni. Nah, Jenengan selalu mempengaruhi, nanti dilunturkan bapaknya mati urip urusane Gusti Allah. Apa jenengan Tuhan sih? siapa tahu malah sehat, bugar, malah Silakan tambah. kau mencoba. Kalau terjadi sesuatu kepada bapaknya Leni, dan Leni akan bersediakan hal itu. Sedih Jadi wajar. tanggung jawab kalian semua akan hal itu terjadi. Tapi dengan adanya nih, Leni sudah pernah mengalami di mana bapaknya itu meninggal 4 kali. Bayangin. Sudah Dan siap. akhirnya malah bangun dan hidup lagi. Bukannya dia senang, tapi dia malah menjadi dikucilkan oleh warga, menjadi stres, menjadi beban moral dan pikiran. Pikiran Bahagia